Breaking news, Persija tidak mau kalah setelah 3 tahun tidak bisa mengalahkan Persib Bandung dan Persija menggunakan senjata terakhir dengan cara merekrut STY sebagai pelatih kepala baru mereka. Waduh, ini benar-benar breaking news paling mengejutkan ya. Ya, tapi kita apa ya patut merasa senang karena STY akhirnya kembali ke sepak bola Indonesia Iya, walaupun tidak di level timnas tapi ya tetap kembali ke sepak bola Indonesia sebagai pelatih kepala Persija yang baru gitu kan. betul. Ibaratnya tetap stay di GBK ya, meskipun tidak sebagai melatih timnas Indonesia, tetapi melatih tim Betul. ibu kota gitu Iya, ya. betul sudah tidak bukan ibu kota dong. Ibu Kenapa? kota kita kan sudah resmi pindah. Jakarta kan sudah bukan DKI kan. Betul, Karena betul, betul. ibu kota kita sekarang apa? Pangkal Pinang ya? Di Di, Kalimantan. di Kalimantan lah Iya, ibaratnya ya, pokoknya IKN ya ibu iya, kotanya. soalnya sudah bukan DKI, tapi tetap saja ya, Hmm. Jakarta sampai kapanpun itu terkenal dengan daerah khusus ibu kota Ibu kan. kotanya sudah melekat banget ya, Iya, tetapi justru ini kabar yang sangat baik apalagi buat pecinta yang supporter dari Coach Sintayong ini sendiri ya. iya, yang kemarin FOMO-FOMO timnas ya, akhirnya mungkin yang kemarin FOMO kan mereka baru nonton bola di eranya Sintayong. Nah, Iya, setelah betul. Sintayong tidak ada, apalagi gantinya Patrick Kluivert, Hmm. mereka kan sudah tidak menonton Nah, sepak bola iya. Indonesia lagi dan akhirnya sekarang mereka nonton sepak bola lagi. Betul. Nah, ibaratnya gue kan tipe orang yang apa ya, gue tidak mau BRI Liga 1 itu terlalu monoton apalagi setelah Persib berhasil menang 3 musim berturut-turut. Jadi gue tuh berharap tipe orang yang berharap bahwa akan ada kepemerataan kekuatan dari setiap klub yang ada di BRI Super League ini sendiri, Sen. Jadi Betul. kehadiran Coach Sintayong melatih Persija buat gue pribadi ini justru kabar yang menggembirakan lah, angin segar untuk kompetisi Liga 1 ini, Sen. Iya, tapi takutnya seperti tren ketika pelatih timnas Indonesia melatih klub ya, semuanya gagal. Dari Nah, zaman Luis Milla, kan gagal Luis Milla ketika eh, melatih klub gitu. Ya pada mhm. saat itu melatihnya Persib, bahkan tidak memenuhi kontraknya karena di pertengahan musim dia memutuskan keluar gitu Iya, kan. betul, Nah, betul. kemudian untuk Sintayong ya semoga saja tidak seperti Luis Milla kemarin. Betul. Dan yang uniknya yang harus dibahas itu karena Sintayong itu sebelumnya itu Persija kabarnya ingin memperpanjang pelatihnya yang dulu yaitu Mauricio Souza ya. Nah, Mhm. kemudian beberapa hari setelahnya setelah kompetisi resmi selesai, Mauricio Souza dinyatakan dipecat atau keluar dari Persija Iya, Jakarta. betul. Nah, dan pada saat itu tidak ada rumor yang ataupun tidak ada satupun berita yang mengaitkan Persija dengan STY gitu STY kan. betul. Dan benar-benar hal ini sangat-sangat mengejutkan di mana tidak usah rumor dan juga berita, STY langsung muncul di press conference bersama Iya, JJ dan juga manajemen Persija Jakarta gitu. betul. Ini kan Ini yang benar-benar surprise motherfucker surprise kan gitu. surprise banget karena memang ujug-ujug tanpa wacana langsung konferensi pers gitu Iya, kan, langsung bahkan peresmian ya kan. wacana mungkin ada, tapi Mhm. dari manajemen Persija. Tapi hebatnya tidak bocor ke media gitu, Iya, tidak betul, sampai betul. dibicarakan oleh fans page besar gitu kan. Ah, Bahkan gue juga kaget, oh ternyata Sintayong ke Persija yang tadinya Sintayong itu kan di putaran ke-30 BRI Super League sempat nonton pertandingan Persib Bandung iya, dan pada betul. saat itu dia kan memprediksi jika Persib yang akan menjadi juara di musim Iya, ini dan muncul kabar dari JJ sepertinya Sintayong akan melatih klub iya, katanya. klub Indonesia Iya, ya. nah ternyata kita kegocek lagi. Ternyata Mhm. Sintayong dijadikan salah satu staf atau komisaris di mini soccer dengan Oh Pak iya. siapa? TNI Ah, Abdurrahman, gue lupa aja deh. ah, Pak Dudung sama Pak Dudung oh, kan, sama betul. Pak Dudung Abdurrahman. Oh, ternyata tidak melatih klub kan. Iya. Dalam artian kita sudah tidak memiliki pikiran Sintayong itu melatih klub Liga Indonesia karena Iya, sudah betul. menjadi salah satu penasehat pelatih Dirtek di Mhm. cabang olahraga baru yaitu mini soccer kan. Ini soccer Nah, betul. kemudian sekarang per hari ini per video di syuting siang tadi, Sintayong muncul langsung press conference dan menyatakan dirinya sebagai pelatih kepala Persija yang baru dan sudah dikontrak selama 3 tahun Wah, ini di benar-benar Persija. berarti emang serius ya dikasih proyek lumayan lah, bukan jangka Betul. panjang tetapi lumayan 3 tahun ini Iya, Sen ya. betul. Dan gue sedikit applause juga untuk manajemen Persija Jakarta. Tentunya manajemen Persija Jakarta dalam 3 tahun terakhir itu merupakan manajemen yang paling sibuk menanggapi desakan ataupun Mhm. kritikan dari para fans kan. Ya selain tidak juara, ya tentu saja ya rivalitas Persib dan juga Persija itu kan sudah tidak kita Iya, ragukan lagi. diragukan lagi. Selain tidak juara dan 3 tahun belakang Persib yang menjadi juaranya. Iya, betul. Selain itu mereka tidak bisa mengalahkan Persib satu kali pun Betul, gitu. ketika Jadi harus desakan berhadapan.
Iya, desakannya benar-benar kenceng banget dari Jackmania gitu kan. Masa kita seenggaknya kalau misalkan Persib juara kita bisa ngalahin lah gitu kan. Ini mah Persib udah juara 3 kali berturut-turut, kitanya nggak bisa ngalahin mereka gitu. Malah terus-terusan kalah kan. Nah, betul. Ibaratnya itulah perbedaan di musim ini Persija dengan di musim yang lalu. Di musim yang lalu berita yang menggemparkan itu transfer pemain, di mana pemainnya kan banyak banget biasanya pemain-pemain Mm. mahal apa segala Iya, bahkan macam. di putaran pertama, putaran kedua itu pemain-pemain keren semua kan yang Iya, datang. pemain-pemain dengan nama besar lah, Iya. tetapi kan tidak memberikan impact langsung terhadap performa dari Persija Jakarta ini. Iya, kalau impact impact banget. Langsung ada Ya, impactnya. soalnya kan penyerang mereka masuk ke top 3 top score. Kemudian Iya, Persija di musim ini kan tidak buruk juga, finish di posisi 3. iya betul. Itu kan tetap apa ya, tetap ada impact gitu, pembelian Mm-mm. baru gitu kan. Tetapi ya mungkin kenapa tidak sampai bisa bersaing ketat dengan Persib ya, meskipun at least ada di peringkat 3 ya di akhir musim. Sedangkan kalau dari Jackmania sendiri itu kan ekspektasinya juara dong, apalagi gengsi ya. Iya, betul. 3 musim Persib bisa hat-trick Liga gitu kan, apalagi ya jangan sampai lah ini musim keempat Persib lagi. Dengan Mm. hal itu mungkin transfer atau mendatangkan Coach Sintayong adalah apa ya, gebrakan yang paling positif ya di bursa awal musim untuk persiapan musim depan gitu kan. Iya, dan tentunya menurut gua bukan gebrakan tapi lebih ke gambling ya. Kenapa? Hmm, Karena di musim lalu Mauricio Souza sebagai pelatih Persija itu tidak gagal ya, hmm, tidak gagal. Mereka itu kurang beruntung saja karena beberapa pertandingan yang harusnya mereka menang iya. gagal karena penalti yang gagal. Dua kali melawan Oh, PSIM Jogja dan juga melawan Dewa United. Pada saat itu skornya imbang. Kalau misalkan dan eksekutornya sama yaitu Maxwell Souza ya. Nah, hmm, kalau misalkan penalti itu gol, Persija itu bisa mencuri 6 poin dan mungkin di akhir musim Persija dan juga Persib yang ada di posisi 1 dan juga dan juga 2 dua. gitu. Menurut gua dari sistem dan Persija juga kan di musim kemarin sebagai dicap sebagai tim tandang paling kuat. Kalau Persib kan tak terkalahkan di Di kandang kan di kandang. musim ini. Kalau Persija di tandang hanya kalah 1 kali kalau nggak salah. Hmm. Gitu. Jadi menurut gua di musim yang kemarin Mauricio Souza ini memiliki proyek yang bagus gitu Wah, dengan pemain-pemainnya, pemain pembelian baru Maxwell Souza sempat ada di top skor ya di urutan pertama hingga putaran pertama walaupun disalip DDS. Kemudian Alano, kita tahu Alano bagus banget bahkan hmm, masuk ke salah satu nominasi pemain terbaik gitu. Cuma minusnya kan satu yang dikeluhkan oleh manajemen. Pemain-pemain yang didatangkan Persija di musim ini itu emosian. Jadi iya. selain ngoleksi gol dan juga assist, mereka juga senang banget ngoleksi kartu. Kartu. Itu Waduh. masalahnya cuma di situ. Wah, berarti kalau secara data statistik Mourinho Sousa itu dibilang tidak gagal ya. Tidak, menurut gue tidak Berarti gagal. penunjukan Coach Sintayong berarti pressure-nya gede banget dong untuk Coach Sintayong. Karena Nah, ekspektasinya ya harus melebihi iya. Sousa kan. Jadi gini, kenapa Mauricio Souza dipecat? Karena Persija ingin merombak skuadnya secara besar-besaran. Kenapa? Sebelum penunjukan Sintayong, Persija mengeluarkan 7 pemain asing dan itu pembelian baru. Oh, dikeluarkan, dilelang Termasuk tuh. Alano Maxwell yang paling perform itu dijual. Hmm, Semuanya tidak akan melanjutkan dengan Persija dan semuanya itu 7 pemain asing. berarti ini masuk akal sama kontrak dari STY 3 tahun. Mm-mm. Otomatis kan ini memang dari awal ingin melakukan perombakan atau revolusi besar-besaran di dalam skuad Persija itu sendiri ya, Sen, Iya, ya? ya makanya tadi gue bilang ini Hmm, gambling untuk betul. Persija karena mengeluarkan skuad yang sudah ada di musim kemarin dan sudah memiliki chemistry yang bagus, Hmm, kemudian menunjuk pelatih kepala baru, artinya dari mengeluarkan 7 pemain ini otomatis membeli pemain baru dong. Kemudian iya, strategi permainan dan juga yang lain-lain berubah gitu kan. iya. Kalau misalkan target awal tahunnya Sintayong juara itu sulit. Sulit, betul betul. Sulit ya. Kenapa? Karena kompetitornya sudah mendominasi Indonesia 3 tahun berturut-turut. Ini Sedang skuad baru. betul. Sedangkan kalau untuk tim-tim yang lain ibaratnya kan 80% masih skuad yang sama ya, otomatis Iya, kan sudah lebih solid gitu kan. Nah, itulah mungkin kenapa dikasih kontraknya 3 tahun. Yang mungkin nanti yang akan jadi problem terbesar Coach Shin adalah ekspektasi di Jackmania. Sedangkan kalau untuk iya, manajemen mungkin agak udah bisa memaklumi lah kalau iya. memang STY ini butuh waktu untuk adaptasi at least 1 tahun, satu Ya, musim pertamanya itulah gitu. kenapa gua katakan gambling lagi. Mhm. Kasusnya sama seperti Persib dan juga Luis Milla. Luis Iya, Milla itu putus kontrak setengah musim dan kontraknya kalau nggak salah kan awal 2 musim. iya. Baru setengah musim udah putus kontrak. Kalau putus kontrak, klub itu masih wajib membayar gaji sang pelatih sampai kontraknya berakhir. Heeh, Persib itu sudah mengalami 2 kali di Luis Milla dan juga Robert Rene Alberts. iya. Ketika pelatih ini dipecat, Persib Robert Rene Alberts saja masih digaji sampai sekarang.
Waduh. Gimana Rene Alberts itu melatih Persib 2019 anjir. Wah, bener ya, berarti itu. Itu gambling terbesar untuk Persija menurut gua. Oh, ya. Nah, jadi sarannya untuk Jackmania jangan terlalu nge-push atau memiliki ekspektasi yang tinggi kepada Sintayong, karena kalau kalian terbukti tahun pertama tidak juara, kalian harus realistis kan, Iya, betul. adaptasi baru dan kemudian yang lain-lain, jangan desak STY out. Kalau out, Persija yang rugi. Makanya seperti yang tadi awal lu bilang bahwa rekam jejak mantan pelatih timnas itu Betul. kan tidak ada yang Iya, berhasil, belum ada berhasil. yang berhasil ketika melatih Iya. klub di Liga 1 Iya, Indonesia ya. RD juga kan. Hmm. Sukses di klub, ketika melatih timnas balik ke klub lagi tidak seperti ketika Iya, dia melatih Persipura betul kan. betul betul. Rahmat Darmawan kan terkenal karena ketika dia melatih Persipura kan. Iya, Kemudian dipanggil di timnas dan kembali lagi ya tidak seperti Rahmat Darmawan yang dulu gitu. betul betul. Karena memang sangat berbeda ya melatih negara sama melatih klub kan Iya ibaratnya kan. betul, dan tentu saja kan kita tahu klub paling capek, apalagi Indonesia untuk musim depan ada 3 kompetisi Wah, domestik kan. ini Ada keren. Piala Presiden, ada Piala Indonesia, ada tentu saja Liga 1. Nah, Hmm. gue sepertinya masuk Persija di Piala Presiden ya, masuk. Artinya Persija juga bermain di 3 kompetisi. Iya. Karena mereka ditolak di Shopee Cup, artinya 3 kompetisi kan. Jadi otomatis jadwal sepak bola Indonesia tidak seperti di musim-musim sebelumnya Iya. yang hanya kita tuh melihat tim kebanggaan kita 1 minggu sekali. Iya, betul Nah, betul untuk betul. musim depan mungkin bisa 2 kali karena Wah, ada Liga 2 dan juga ada Piala Indonesia, Piala Presiden dan juga Liga 1 Liga gitu. 1. Wah, ini ibaratnya buat teman-teman yang masih awam maksudnya itu kayak Liga Premier League Inggris gitu Iya, ya. Ada FA Cup, Cup, ada Carabao. Community Shield, ada Carabao gitu Iya, kan. gitu. Wah, ini bakal keren banget ya. Iya. Dan Dan untuk Persija lebih berat karena di Piala Indonesia Persija harus dari grup. oh Nah, iya, kalau untuk Persib Bandung dan juga Borneo karena memang peraturan format barunya, juara liga dan juga runner up itu otomatis lolos ke fase knockout. Jadi Persib oh, dan juga Borneo itu tidak bermain dari grup, fase grup oh gitu. iya Dan karena uniknya kan, lebih uniknya lagi Piala Indonesia itu yang berpartisipasi klub Liga 1 dan klub Liga 2 gitu. wah ini keren banget ya. Apalagi ini mungkin pesaing dari non Jackmania ya, yang mengatakan bahwa waduh Persija di bawah pimpinan Coach Sintayong otomatis akan menerapkan taktik harambol atau defensif anjir. Jadi kan banyak skenario yang mungkin Persijanya Sintayong ini akan bermain lebih bertahan lah. Kalau menurut lu setuju nggak nih, Sen? Ya itulah bedanya. Persija di musim 2025-2026 atau musim kemarin Iya, dikenal sebagai tim dengan penyerangan terbaik terbaik ya. dari Bener. jumlah gol kan Hmm, dilihatnya. Nah, sedangkan Persib Bandung dikenal sebagai tim dengan pertahanan terbaik iya. karena dari 34 pertandingan Persib banyak kebobolan 24. Waduh, Nah, gimana tuh? artinya kalau misalkan Sintayong menerapkan gaya bermain di timnas ke Persija, artinya Iya. mereka akan bermain seperti Persib di musim kemarin gitu kan. Hmm. Dan ini ya kita tidak tahu karena memang Persib juga kan gantinya Bojan Hodak, Igor Tolik asistennya sendiri. Artinya nanti gaya mainnya sama ketika ketemu gitu. Kurang lebih Iya, sama ya kurang lebih ibaratnya ya. sama. Dan juga menurut gua Sintayong itu benar-benar perlu waktu banget di Indonesia karena adaptasinya tidak seperti adaptasi pelatih-pelatih seperti sebelumnya di mana hanya 1 kompetisi kan gitu. Iya. Dia langsung ada 3 kompetisi seperti yang tadi gue sebutkan dan dia harus merombak pemain karena mengeluarkan 7 pemain inti dan dalam artinya benar sekali dia akan bermain bertahan karena yang dikeluarkan adalah pemain-pemain yang cocok di strategi menyerang. Iya, yang ofensif ya. Iya, dan juga memang pemain kunci penyerang semua kan, Alano, Maxwell dikeluarkan kan gitu. Mhm. Nah, soal, rumor bahwa Coach Sintayong akan memanggil beberapa, anak emasnya di Betul. timnas dulu, itu gimana menurut Sen? Iya, ini kan nyangkut bersangkutan dengan katanya Sintayong itu dibekali uang sebesar 30 juta US dollar atau setara 543 miliar rupiah ya. Itu kan yang apa yang dipikirkan ataupun yang langsung terpikir di benak Jackmania itu, waduh berarti 30 juta ini buat transfer semua. Tidak Iya ya, itu dibagi-bagi kemungkinan besar 60%-nya untuk bursa transfer iya, gitu kan. Nah, salah satunya kalau misalkan klub lain, Borneo saja, Persebaya dan juga Persib itu lagi nyari pemain asing, iya apalagi Persib dan juga Borneo karena harus ke Asia. Nah, sedangkan untuk Sintayong kabarnya ingin memanggil anak-anak emasnya ketika di iya, timnas. Ya tentu saja anak emasnya kita tahu siapa ya, Pratama Arhan, iya, Asnawi, mungkin Asnawi. Egi, mungkin Ivar Jenner, ya Witan Sulaiman sudah di Persija kan Mungkin gitu. kalau Sandy Wallace sama Borina masih berpanjang ya?
Sepertinya perpanjang ya Oh, untuk sepertinya perpanjang. Sandy Walsh karena memang treble dan juga kalau nggak salah kontraknya itu masih ada 1 tahun lagi kan. Ya karena memang berhasil memberikan trofi ya. Jadi untuk Iya dan performa apalagi Sandy Walsh itu kan termasuk starting juga kan iya di ya Buriram kalau ya. misalkan pulang ke Persija sayang untuk Sandy Iya Walsh betul dong betul. karena musim depan dia harus ke ACL lagi. Iya betul Apalagi betul. kan Buriram sampai ke perempat final kalau nggak salah di ACL musim kemarin kan gitu. Kalau misalkan pulangnya sayang banget dia lagi Iya. kompetitif banget di Asia gitu kan. Kalau pulang kan ya Persija nggak berkompetisi di Asia musim ini mungkin ya kalau misalkan bisa finish jadi juara atau runner up ya mungkin next season saja gitu. Iya ya. Berarti Soalnya sayang karir pemain kita iya gitu kan. sayang banget sih ibaratnya ya. Tadi Ya nanti akan ada muncul ketika Tom Haya dan juga Eliano ke Persib ada bahasa penurunan karir iya kan. betul Itu ya sama apakah juga itu Sandy Walsh juga. iya apakah itu akan terjadi lagi gitu kan. Betul, sedangkan sudah terbukti nasib antara Sandy Wallace sama Saint Nama itu kan Saint yang memutuskan ke Persija tidak mendapatkan Iya trofi betul. apa-apa, sedangkan Sandy Wallace itu kan ya mendulang prestasi lah Iya. bersama Buriram di musim Treble kemarin, bahkan. bahkan Bahkan treble ya treble kalau kan menariknya gitu. ya. Ya nggak apa-apa alasan pulang ke Indonesia dulu seperti Eliano contohnya kalau Iya Tom Haya betul. memang udah di ujung karir kan udah di Secara usia. usia. Eliano kan sekarang dilirik di apa klub luar negeri sekarang Hmm, dilirik oleh klub Prancis kan sama Aljazair gitu untuk Eliano ya itulah bukti harus pulang dulu iya ya betul. kalau untuk Sandy Walsh ngapain pulang Main bola. karir udah bagus sama Buriram Iya gitu kan betul betul. Ibaratnya nggak make sense lah kalau iya di soalnya kan dia pilihan utama juga kan pilihan utama itu. karena memang starting juga. Nah, kalau ngomong-ngomong seperti itu berarti kita akan melihat Persija rasa timnas Indonesia dong kalau begitu Iya, ya. tapi tidak ya, karena Persija dan di press conference tadi, translator sekaligus pelatih yaitu Coach Coach JJ ya Coach JJ. mengatakan jika Persija Jakarta sudah deal dengan Mariano Peralta. Wah, ini benar-benar kabar baik untuk The Jack ya. Ya baik banget karena Iya Peralta betul. jadi rebutan. Jadi Jadi rebutan. rebutan karena Persija lebih dulu kan ngontak Peralta. Tadinya Hmm, Persib juga kan tertarik. Nah, iya, ketika ditanya Wah Haji Umu, Peralta udah ada yang deal, kita keduluan kata Wah Haji Umu. Dari iya. situ kan berarti Persib sudah tidak bisa mengontrak Peralta. Kemudian Peralta ditanya sama siapa dealnya? Peralta masih tutup mulut, nggak mau Iya, ngomong. masih belum nge-spill lah ya. Sampai sekarang aja nggak ngomong, tapi JJ yang ngomong. Gitu karena Waduh. sudah dikontrak gitu kan. Nah, ini unik banget kalau misalkan memang mainnya full bertahan, artinya dengan mendatangkan Peralta, Peralta merupakan pemain terbaik di Beri Super League musim kemarin Iya kan. betul. Dengan catatan itu kalau nggak salah 20 gol, 15 assist. Waduh, berarti Ini produktif magical, ya, produktif banget ya ya. magical banget. Heeh. Posisinya playmaker Wah, ini dan dia udah. orang Argentina kan. Wah, Iya ini kan. udah setara Kan Messi-nya dia kan di Liga magic 1. kan, magicnya Peralta tuh kerasa banget untuk Borneo di musim kemarin gitu kan. Artinya ya tentu saja kalau misalkan harus bermain harambol ya ketebak lah mainnya defense counter pasti Iya, karena mengandalkan punya Peralta. iya, serangan balik dari Peralta ini Iya ya. betul dan unik juga ya Persija berani uang lebih banyak kan untuk Peralta karena Peralta itu market value di awal musim itu hanya 6,95 miliar kalau nggak Iya. salah. Setelah musim ini berakhir dan dia menjadi pemain terbaik naik jadi 11 miliar dan Persija berani. Wah, berarti kalau sampai seberani itu pertama ya memang performa Peralta yang benar-benar bagus banget ya, bahkan di lebih dari bagus lah Iya. apalagi sebagai pemain terbaik dari Liga 1 dan ketika dikawinkan atau apa ya, dikawinkan dengan Coach Sintayong berarti kan Hmm. ini benar-benar visi dari Persija melihat peta kekuatan mereka di next season itu ya harapannya di dua sosok ini sih ya, baik itu Coach Sintayong sebagai pelatih dan juga Peralta sebagai andalannya Iya, gitu tapi kan. tidak juga karena kita Kenapa tuh? belum tahu sisa pemain yang akan dibeli nih. Soalnya Iya. kan tadi kan kata gue dikeluarkan 7 pemain utama, artinya Mhm. tidak hanya Peralta yang akan datang. Iya Kita betul harus nunggu betul. dulu nih Nunggu siapa dulu nextnya siapa. gitu dan sudah di spill kan Mhm. anak emasnya yang akan datang gitu. Betul Kira-kira betul. siapa? Untuk kalian yang FOMO timnas pasti tahu dong skuad Iya. anak emasnya siapa gitu kan. Ada Ferrari mungkin, Muhammad Ferrari. Tetapi kalau untuk Saint Oh, Martinama masih di Persija? Ramadan Sananta. Waduh, ini benar-benar ini berita buruk untuk Jackmania. Iya, ya kan anak emas. Anjir. Anak emasnya Sintayong kan Ramadan Sananta Rizky Ridho Iya. kan namanya Tapi mungkin. siapa tahu ya di tangannya bapaknya sendiri. Betul, soalnya banyak ya, ada Nadeo juga kan salah satunya Oh kan iya, gitu. Ya ada mungkin dia karena juga. Nadeo kontraknya berakhir di musim ini. Kabarnya mau ke Persib katanya, tapi kita tidak tahu berhubung Persija uangnya banyak. Iya, Dan terus juga dia kan lagi Persija Persib. tuh kabarnya mendapatkan Peralta itu gara-gara dia naikin bid. Ada Iya. yang berani 10 miliar, Persija berani 11 Waduh, ini gitu. berarti emang benar-benar udah all in ya. Ini udah bisa Betul. dibilang all in ya ke Betul. Peralta ya.
ibaratnya kan. Ya seenggaknya kita masih harus nunggu nih pemain siapa lagi yang akan didatangkan oleh Sintayong ya. Ya Betul. jelas kalau misalkan dari anak asuhnya pasti ada, tentunya akan menambah asing gitu kan. Betul betul. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Persija, pertama Sempatria Nama masih di Persija Masih, ya. masih. Nah, lalu Rizky Ridho kabarnya kan ada mau abroad Ya juga gimana sepertinya nih? kalau bapaknya yang megang Persija sepertinya dia nggak akan pergi ya karena masih sekedar rumor karena banyak sekali rumor di awal putaran kedua Rido itu dikaitkan akan ada pertukaran dengan Komo dan juga yang lainnya tapi sampai sekarang belum ada rumor mengenai Rizky Ridho gitu. Iya, betul. Bahkan untuk Doni Tripamuka saja sepertinya memutuskan untuk bertahan ya karena menolak tawaran kalau misalkan katanya kan kalau misalkan ada tawaran dari Eropa Doni Tri masih menolak kan. Iya, Milihnya mau betul. ke Asia dulu katanya. Mm-mm. Aduh, berarti kurang lebih ya emang benar ya kita akan bisa melihat timnas ya di Betul. sekuat Persija Iya, ini. pasti. Ini seperti melihat timnas Spanyol Iya, mungkin. betul betul Jadi betul. mungkin dari skuad timnas ya tidak sih kalau untuk sekarang mah. Kenapa? Ya timnas grade B, grade A-nya kan nggak ada di Persija. Iya, betul Ya betul. Emil, Martin Paes, Iya, betul betul. Hapner, Ini lapisnya ya, lapis Bagot. timnas lah Ini ibaratnya kan. timnas AFF lah, Ya, timnas betul-betul AFF timnas mungkin. AFF juga. Karena di musim ini juga di era John Herman banyak kan pemain Persija yang dipanggil di timnas kan ada salah satu nama baru Rehan Hanan kan kemudian ada strikernya Excel Runtukahu gitu kan karena memang Persija sudah rasa timnas dari musim sekarang kan Iya, betul ada betul. dari 2 kali pemanggilannya John Herman itu pemain Persija lebih dominan 6 sampai 8 yang dipanggil kan. Betul. Ya, ibaratnya ini juga kabar baik. Gue penasaran ibaratnya apa karena memang Coach Sintayong itu sudah betah banget di Indonesia ya sehingga berani mengambil tawaran kerja dari Persija gitu Ya kan. pasti betul lah dia kan punya banyak bisnis ini Iya, kan banyak SSB apa itu segala terus macam dia itu juga kan. kasihan kalau dia nggak ke Indonesia JJ mau Ya, kerja apa. JJ Infoloker ini. Masa JJ ribut sama Sananta terus ya. Tapi justru ini angin segar untuk euforia persaingan di BRI Betul. Liga 1 ya Mm-mm. kehadiran Coach Sintayong ini Iya berarti betul, betul juga. Karena heran kan ketika Borneo FC berhasil menyamai rekor, berhasil menyamai poin Persib Bandung di musim kemarin, Borneo FC malah cuci gudang. Salah satunya menjual Peralta. Kan ini kan iya. membingungkan untuk Borneo. Kalau misalnya Borneo cuci gudang, artinya ya pasti perlu proses tidak bisa Iya. bersaing dengan Persib seperti musim kemarin gitu kan. Kalau Mm. misalkan tidak ada perombakan ataupun tim yang kuat ya sudah dipastikan Persib lagi yang juara musim depan gitu Iya kan. betul ya. Sejauh ini yang ada gebrakan datang dari Persija. Kita belum lihat ya Betul, belum klub-klub lihat yang iya, lainnya. belum lihat klub yang lain. Berhubung Hmm. karena memang aslinya kan bursa transfer masih dibuka nanti 1 Juli kan gitu. Iya Nah, betul. kalau untuk pemain-pemain yang kontraknya berakhir mah emang bisa ditandatangan sekarang juga. Iya. Peralta kan kontraknya memang sudah berakhir gitu dan juga Nadeo dan juga yang lainnya. Namun ya ada rasa bersyukur juga ketika memang Persija itu membuat gebrakan mendatangkan Sintayong dan juga Peralta. Dalam Iya artian, betul. wah ternyata Persib masih ada saingan gitu kan. Iya, ya sebagaimana argumen gue ya, gue kan tipe orang yang pengen ada yang ngalahin Persib gitu. Gue kan selalu bilang bahwa ketika satu liga didominasi sama satu klub itu, takutnya nanti ya ekosistem di liga persaingan di liganya agak kurang. Iya. Apalagi gue selalu berstatement bahwa Persija ini kan klub ibu kota, apalagi ibaratnya dari segi pendanaan juga kan dari APBD apa segala macam ya. Dengan gebrakan merekrut Coach Sintayong, berarti kita bisa melihat keseriusan manajemen Persija untuk bisa targetnya yang juara liga itu Iya, sendiri. betul dan juga kan memang tuntutan mereka ya gede ya. Ya rival Hmm, mereka bisa hat trick kan gitu. Karena kan iya, kemakan omongan sendiri kan untuk Persija gitu kan. iya betul. Diki Sumarno ketuanya mengatakan back to back hal biasa, hat trick baru luar biasa. Persib hat-trick Iya, ternyata. Dia tidak. yang ngundurin diri Nah, jadi ketua mania kan. Jadi eh, ketua mania lagi. Ketua umum Jackmania gitu Jackmania kan. nantangin ya Iya, nah ibaratnya. dari situ kan pasti muncul sindiran-sindiran dari Boboto kan diejek Pasti. kan mengenai statement yang dibuat oleh Deki Sumarno. Tentu saja Jackmania kan kesal. Iya. Ya kekesalan mereka. Sekarang bagus mereka belajar. Kritik ke Hmm, manajemen. iya Ayo dong betul. juara gitu kan. Hmm, Ya kalau untuk misalkan harus ada satu klub yang mendominasi tentu akan membosankan, tapi menurut gue tidak juga. hmm. Karena Tidak juga. memang ya di musim ini saja kan persaingan ketat ya Sen ya. Tidak ketat kan kompetisinya nambah mungkin Persija Ah, tidak menjadi juara liga ada Piala Presiden dan Piala betul. Indonesia gitu Indonesia kan mungkin ya betul. untuk Persija gua yang jujur ya kalau walaupun gua kan kita ngikutin dari ESL kan Iya kita tahu betul. seperti juara-juara dulu seperti Persipura, Hmm, Sriwijaya, Semen Padang, terus ada juga siapa Arema lagi ya juga. Arema sekarang kemana mereka kan Nah Persipura dan betul. juga Sriwijaya
terdegradasi. Semen Padang terdegradasi di musim ini gitu kan. Kemudian Arema hanya bisa sampai ke papan tengah gitu kan. Iya. Hanya Persib dan juga Persija yang stabil. Dan menurut gua hanya dua klub ini yang sepertinya mereka kedua klub ini tuh harusnya di tiap musim bisa di tiga besar terus gitu. Betul betul betul. Soalnya kalau misalkan Persib dan juga Borneo nih lanjut di ACL-nya bisa sampai final, itu untuk musim depan laginya bisa menambah slot perwakilan Indonesia Iya gitu. betul Kan betul. sekarang masih dua. Kalau misalkan Hmm. Persib bisa nyampe ke semifinal saja kan bisa nambah tiga gitu Hmm. kan. Artinya yang gua harapkan ya Persib Persija itu kalau kalau bisa ya tetap ada di lima besar lah Iya. seenggaknya gitu. Ibaratnya kalau kita lihat IPL atau Premier League kan ada istilah Big Six ya. Ya Hmm. sedangkan kalau di Liga Indonesia ya Persib Persija itu yang paling stabil Iya, dari segi keuangan apa segala betul. macamnya ya. Iya, karena big club yang lainnya sudah tidak ada. Iya, Seperti makanya. Persipura sudah nggak ada, Sriwijaya nggak ada di Liga 1, mereka Hmm. masih ada di Liga 2 kan gitu kan, masih ada Championship. Ya hanya Persib dan juga Persija yang stabil. Ini rasanya kan sama seperti ini ya, sama seperti ya Real Madrid Barcelona saja Iya gitu kan. betul ibarat Tapi Atletico Madridnya gonta-ganti gonta-ganti gitu kan. bisa jadi Malut, bisa jadi Iya, ya Borneo musim kan. ini aja Borneo kan. Borneo Musim betul. kemarin Dewa United. Dewa United Itu betul. kan. Itu ini benar-benar beda-beda banget gitu. Yang paling stabil ya tentu Persib dan juga Persija gitu. Kalau misalkan eh iya bener kalau misalnya Sintayong memanggil pemain-pemain timnasnya dia, itu rasa Barcelona Rasa banget. Barcelona Karena betul. talenta lokal seperti Spanyol gitu ya. Nah, untuk Hmm. Persib kan sekarang Persib itu kan lebih orientasi ke pemain Asia pemain asing karena untuk di Asia gitu kan. Iya Ya sama betul. seperti Real Madrid kan krisis pemain Spanyol. Iya, Chris Itu pemain kan Spanyol betul fokus pemain betul. asing gitu. Benar-benar Persib dan juga Persija untuk musim depan itu ya kayak Real Madrid dan juga Kayak Barcelona kondisi skuadnya gitu. benar, makanya ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Coach Sintayong ya. Ya berharapnya Betul. sih progresnya bisa lebih cepat lah ya supaya Iya, tidak betul. akan ada proses yang terlalu lambat gitu Iya ya. ya, kita percaya juga kan coachnya dia sudah pengalaman ya, sudah jadi Iya. head coach dari tahun 2008 kalau nggak salah, Hmm. tapi dominannya di level timnas kan. Level Dan timnas juga betul. jadi di algoritma sosial media gue itu karena memang kita bahas bola terus, jadi ketika Sintayong itu kan semuanya Sintayong ke Persija semua. Iya Dan salah satunya benar. itu ada salah satu fanspage Jackmania yang mengatakan, apakah kalian optimis dengan Sintayong setelah melihat statistiknya Ya katanya. betul betul Soalnya kan betul betul. statistiknya jelek banget di level klub Di gitu. level klub betul Dan betul. juga statistik bagus itu ketika di Korea saja, di Korea Selatan itu juga di tahun 2014-2015 di mana Sintayong sebagai coach tidak pernah mendapatkan win rate itu di atas 60%. Paling Hmm. atas itu 60% dan sisanya di bawah 50% gitu. Itu Hmm. yang menjadi pertanyaan bagi Jackmania. Bahkan di 3 tahun kepelatihannya di Indonesia itu win rate-nya kan cuma 35, Iya 40 gitu betul kan, betul betul. kecil. Makanya emang bener ya, gue jadi setuju sama statement lu tadi bahwa ini adalah gambling juga ya. Gambling besar karena Gambling mengeluarkan besar. uang besar dan ini nih yang harus kita uangnya dari mana? Hmm. Itu Itu kalau dari dia. APBD kemudian gagal lagi, gimana Aduh. tidak marahnya Iya. Pramono Anung yang Hmm. jelas-jelas itu adalah gambling jabatannya untuk periode kedua kan gitu. Ya, ibaratnya ini bener-bener klub milik rakyat ya, karena Betul. dibiayai sama uang rakyat Iya, juga. karena APBD kan retribusi dari rakyat kan pajak dan juga segala macam kan gitu. Hmm. Tapi kita tidak tahu total 30 juta US dollar itu dari mana gitu. Apakah ada investor baru kita juga Iya, harus kalau tahu misalkan juga. dari APBD ya wow banget ya, mengingat Iya, Indonesia lagi krisis, coy. betul betul. Lagi krisis itu uang dari mana kan gitu. Tetapi ada hal yang menarik ya, karena seperti yang lu bilang tadi bahwa nanti Liga 1 itu kan ada 3 kompetisi ya, ibaratnya Hmm, karena adanya 3 kompetisi ini kan menambahkan pundi-pundi penghasilan untuk betul, beberapa betul, klub, betul. ya kan, baik itu Hmm, dari hak siar, baik itu hmm, jersey apa segala, pastilah iya. ketika jumlah turnamennya bertambah otomatis pendapatan untuk klub juga Tapi bertambah. untuk Persija kita nggak tahu ya. Nggak tahunya Ya kenapa? pendapatan dari tiketnya susah, kalian kandang nggak ada gitu. Iya betul betul Kalian itu betul. double kan. Main Hmm. home, kandang harus pindah-pindah terus nyewa lagi. Nah itu dia yang harus Itu. jadi pertanyaan ya. Iya, itu kan aduh benar Persija itu kan pendapatan dari etiketingnya kecil, jelek banget gitu. Kecil Walaupun memang juga. kan sudah dijelaskan oleh Diki Sumarno di musim kemarin ya. Kalau nggak salah per pertandingan dari penjualan tiket itu bisa sampai 2 miliar Iya katanya. betul. Gitu. Tapi kan belum dipotong biaya stadion dan juga yang lain-lainnya kan gitu. Hmm. Masalah terbesar dari Persija sampai sekarang daripada ngeluarin 540 miliar untuk transfer pemain, mending untuk SHGB salah satu stadion yang ada di Jakarta, entah itu JIS. Kalau GBK Iya, kan nggak mungkin, itu iya. GBK kan nggak mungkin kan, soalnya Kemungkinan itu emang milik prioritas untuk timnas kan. iya betul prioritasnya Itu untuk timnas ya. JIS lah yang udah ada gitu kan, Hmm. Hmm. harus itu dulu saja menurut Makanya gua. ya karena banyak sekali klub-klub yang dulu mendominasi liga dan akhirnya sekarang bangkrut itu kan karena memang
waktu itu ada ini ya, ada kendala di turnamen atau di ininya kan. Betul. Sehingga ya dengan adanya 3 turnamen ini ya jangan sampailah ada hal-hal serupa yang terjadi. Ibaratnya Betul. kesehatan finansial klub ini bisa lebih stabil Iya. gitu kan. Iya, dan juga kemarin gue sudah membahas juara dari ketiga kompetisi saja, Piala Indonesia, Piala Presiden dan juga Liga 1 itu nyampe 20 miliar ya. Itu juga kalau juara. Itu Juara. prize pool cuma hadiah uang tunai. Juara satu belum hak siar, belum yang lain-lain Iya, gitu. belum yang lain juga ya. Ibaratnya ya kita juga jadi penasaran ikut memantau progres yang dilakukan oleh klub-klub lain selain Persija dan juga Persib ya. Karena Betul. kan kita pengen ngelihat kompetitifnya yang ibaratnya seru lah, jangan ada Iya. kesenjangan Iya. kekuatan gitu kan. Iya, soalnya Liga Indonesia di musim kemarin saja kan seperti Premier League ya, di mana kita tidak bisa menebak tim kecil. Iya betul. Persija, Borneo, Persib kalahnya sama tim kecil soalnya gitu. Betul. Mengagetkan banget kan ketika mereka melawan tim kecil yang diunggulkan malah kalah Malah. itu. Jadi ini ya untuk kabar baik untuk Liga 1 Indonesia juga ya, sebenarnya kehadiran dari Iya. Coach Sintayong ya. Iya, dan juga kita menyambut kembalinya Coach Shin di sepak bola Indonesia ya. Mau tidak mau kan dia pernah membuat satu Indonesia good mood kan gitu. Iya, betul Dan betul. membuat satu Indonesia bad mood atau sedih bahkan marah ketika dia dipecat oleh PSSI kan gitu. Dan semoga nanti ya tidak akan mendapatkan pressure yang terlalu tinggi ya ibaratnya kan, Betul. karena mau gimana nama Coach Shin tuh baik banget kan di sejarah Iya. timnas kita Iya, ya. dan tadi seperti yang gue jelaskan, ekspektasi Jackmania itu harus di-manage gitu. Iya, harus Kalian harus begitu. ngerti, yaitu merombak squad artinya membutuhkan waktu gitu. Jadi Iya. jangan main desak stay out karena kalian manajemen kalian yang uangnya entah APBD atau mana sudah mengeluarkan uang banyak. Iya. Kalau dipecat Sintayong itu kalian ingat ya, kata coach juga, pelatih dipecat itu yang untung pelatih, bukan klub kan. Betul. Gitu, karena pesangonnya gede gitu. Kalian akan rugi double-double gitu. Ibaratnya lebih baik kalau percaya proses ya 3 tahun inilah percaya ya. Ya apalagi kan kayak Persib juga kan ditinggal sama Bojan Hodak, otomatis kan ya memang akan beda ya. Entah itu lebih ekspektasi bisa mempertahankan gelar atau justru harus struggle dulu karena kan Iya. kualitas pelatih sama asisten itu beda saya. Beda. Ibaratnya kan tidak mungkin setara gitu kan. Iya, ya, tapi mending ya Boyan Hodak kan ya pembelian Persib kan masih Boyan Hodak yang milih karena dia masih jadi bagian Persib sebagai penasihat direktur teknik ya. Jadi dia kerja sama sama Janur, Coach Janur sekarang. Di kantor saja kerjanya nggak di lapangan lagi Di kan gitu. lapangan lagi ibaratnya. Ini juga chance untuk klub-klub yang lain lah untuk Iya. bisa Jujur menggeser kalau dominasi. gue sebagai orang yang nonton ini Indonesia Super League full di musim kemarin khususnya dari putaran 2, gue percaya kalau misalkan masih Mauricio Souza masih ada chance juara untuk Persija di musim depan. Tapi kalau untuk sekarang di Coach Sintayong berarti ya Masih persentasenya membutuhkan waktu. iya. Kalau misalkan di tahun pertama ternyata coach ini itu menjuarai Liga Indonesia itu bakal bagus banget ya. bakal bagus banget. Bakal mematahkan prediksi ChatGPT di mana ChatGPT memprediksi juara 2026 Persib lagi, juara 2027 Borneo, di 2028 baru Persija. Persija ya. Nah, kalaupun itu sesuai juga masuk akal karena Iya, memang pasti tahun 3 pertama tahun. tahun pertama kan adaptasi dulu, Iya. ibaratnya bangun dream teamnya dulu lah, dream teamnya Coach Shin gitu kan. Kalau udah solid ya musim keduanya bisa jadi anak Ya kalau trofi. kayak gitu ya siap-siap Jackmania sengsara 2 tahun ke depan. Kalau nurutin prediksi itu kan. Betul. Mereka sudah sengsara di sosial media kan. Mereka itu aduh membuat sindiran yang akhirnya berbalik ke mereka sendiri kan gitu. Makan tuan. Iya, dibikin di bus katanya di pucuk kok nomor 3. Iya. Ujung-ujungnya Persib yang di pucuk, dia yang di nomor 3. tiga. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Dia yang dari cacing. Aduh, Benar. Parah banget senjata makan tuannya ya. Iya. ibaratnya. Tapi ya itulah kenapa overconfident itu nggak baik. nggak baik ya. Dan kata Bang Adri, ini kata Bang Adri ya, orang bodoh itu overconfident. Kalian bikinnya gimana nanti ya? Iya. Nggak mikir nanti gimana juga kan. Iya, nggak lihat statistik, nggak lihat bagaimana klasemen. Iya. Satu lagi yang lucu, Apa tuh? baru di minggu pertama, kan wajar ya kalau Persija ada di posisi pertama di Iya. minggu pertama. Iya. Ada statement dari influencer yang Bang Baut. Iya. Udahlah kasihkan saja trofinya ke Persija. Di minggu ketiga digeser Borneo. Lucu ya. Itu optimisme yang parah banget sih ibaratnya kan. Emang sepertinya susah sih mikir sambil kebanjiran ya. Semoga saja lah yang terbaik untuk klub ibu kota kita ya. Ada yang mau dibahas lagi kan? Mungkin sudah ya. Kita akan kawal terus. Mungkin kedepannya kita akan sering bahas transfer Liga Indonesia karena menarik ya. Menarik, klub lain. Gue penasarannya sampai Persija. Iya. Kayak yang Sama lain. satu lagi sebelum nutup,
kan kabarnya Persija dan juga Persib itu akan kedatangan ex pemain Real Madrid. Keduanya sama-sama mengincar pemain yang Waduh. berbeda gitu. Ini pemainnya beda Iya, gitu. Tidak berbeda. rebutan. Tidak rebutan ya. Kalau dua-duanya full berarti akan ada dua ex pemain Real Madrid yang bermain di Liga 1 Ya, gua Indonesia. harapkan sih Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema ya, daripada di Al Nassr sama Al Hilal di sana mending di sini. Cuman kalau sanggup ngegajinya. Iya. Kalau Benzema alasan di sana umroh, di sini ada alasan yang lain. Apa ya? Ya bagusan umroh sih alasannya Iya. lain. Bisa berguru sama Mama Gufron. Tapi harus ke Persib kan Mama Gufron dekat di sini. Ini benar-benar seru banget ya. Nanti akan kita update lagi, apalagi lewat channel Shooting Tackle ini kan kita akan stream pertandingan baik itu di Liga BRI Liga 1, Premier League, La Liga, Liga Champions Betul. gitu kan. Jadi update bursa transfer, update setiap berita yang baru ya akan kita buatkan konten juga ya. Chan, ya. Betul. Akan kita bahas lah Akan intinya kita ya. bahas ibaratnya kan. So udah nggak ada yang mau dibahas lagi ya, Kita kita sudah sampai close di sini ya. sini ya. So itu saja yang kita bahas tentang Coach Sintayong yang sudah resmi menjadi pelatih Persija. Kita akan lihat bagaimana sejauh mana Persija di BRI Liga 1 musim depan. So buat teman-teman, apalagi teman-teman yang fans Persib dan juga fans Persija ya, coba turun prediksi kalian tentang peta kekuatan klub-klub yang ada di BRI Liga 1 musim depan, dan prediksi kalian siapakah yang akan menjuarai liga di tahun depan. So, thank you banget yang udah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode Sejauh mana Persija menggunakan APBD?